Gimana kalau episode ini How I Met Your Father aja, mah? Misalnya lagi ngasih sharing atau training atau apa gitu ya, mama yang berbicara, terus orangnya sambil main HP ngedengerin tuh mama tuh sebel gitu. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Selamat siang, malam. Di sini masih siang. Di sini udah malam. Kiki mau pamer ini, Kiki sebenarnya sekarang lagi makan. Setengah dua sih, tapi Kiki belum makan sih hari ini. Tapi Kiki ngeliat kayak ya udah yang paling mudah untuk dibikin. Kiki ada adonan martabak. Soalnya kemarin bikin martabak, bikin adonannya kebanyakan gitu. Soalnya nggak tahu caranya ngurangin adonan gimana gitu. Soalnya kan dibutuhkan telur satu. Telurnya gimana baginya coba? Ya bisa sih diliterin gitu, tapi males juga jadinya Ki pakai yang gitulah. Intinya Ki bikin adonannya kebanyakan, jadinya sampai hari ini masih ada adonannya. Tapi lumayan berhasil lah Ki bikin martabaknya. Martabak manis. Kecuali hari ini. Martabak manis. Kalau orang Jawa bilangnya terang bulan ya? Surabaya sih yang bilang terang bulan. Nggak semua Jawa sih, hanya Surabaya aja yang bilang terang bulan. Oh gitu. Teman Kiki yang dari Jogja dia bilangnya terang bulan juga. Oh gitu. Rasanya sih Surabaya. Mungkin ya nggak tahu juga sih mama. Satu. Kayak gimana martabak, coba lihat. Kayak ini. Ini nggak bakal habis semuanya sama Kiki langsung sekarang sih. Kalau habis juga nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa kan. Habis makan pagi, siang, malam gitu kan. Martabak semua. Iya. Biar hemat jadi menunya yang sama. Jadi pengen martabak juga mama. Mau pesen martabak habis ini ya. Pak pesen martabak ya Pak. Tapi ini Kiki paling suka martabak kan rasa ini pisang keju. Tapi di sini nggak nemu keju yang cocok buat martabak gitu. Yang nggak terlalu melted. Yang nggak melted sama rasanya tuh cocok untuk yang manis gitu. Soalnya keju di sini banyaknya tuh rada plain gitu, kayak mozzarella kayak gitu. Jadinya susah. Mungkin pakai keju ini kali, Edam yang tua. Kan nggak melted kalau yang tua. Edam tua. Oh nggak melted itu. Rasanya sih nggak terlalu melted deh rasanya. Layak dicoba. Enak banget kayaknya. Susah makanya. Ya udah, Ki di episode ini Kiki makan aja, mama yang ngomongnya. Nanti kalau ngomong-ngomong keluarnya nasehat-nasehat nanti. Kan namanya orang tua kan pasti isinya full of nasehat yang ya good. Ya udah bagus lah. Mumpung Kiki mau dengerin mama nasehat. Oke. Apa ya nasihat mama pertama? Nanti Jangan makan banyak-banyak. makan yang cukup. Apalagi sekarang lagi pandemi gini, daya tahan tubuh harus ditingkatkan. Agak takut juga sih di Indonesia. Udah banyak banget orang-orang sekitar yang positif, jadi agak khawatir. Jadi semuanya jaga kesehatan aja kali ya, jaga daya tahan tubuh aja supaya kita terhindar dari ketularan penyakit. Kalaupun sampai kita harus beraktivitas, kita daya tahan tubuh kita udah membuat kita tidak mudah terkena penyakit gitu. Amin. Amin. Itu nasihat pertama. Tahun 2021 ini bisa jadi papa kan bisa jadi balik lagi ke Bandung. Mama mungkin masih di Jakarta sampai mungkin 1,5 tahun atau hampir 2 tahun lagi. Nah kalau papa lagi ke Bandung lagi berarti LDR lagi mama sama papa. Untungnya
Untungnya sekarang LDR nggak kayak LDR zaman dulu. Waktu masih zaman Hmm, eh, pacaran. pacaran. Iya. Gimana kalau episode ini How I Met Your Father aja, mah? Mau nggak? Hmm, How I Met Your Kalau Father. mau juga nggak apa-apa. Ntar ketahuan rahasia-rahasianya. Gitu. Dulu sempet Mama sama Papa tuh kan LDR terus ya rata-rata. Kebanyakan seringnya LDR terus. Ya Dimulai sejak kapan? Tahun berapa itu Kiki pasti belum lahir ya? dimulai dari sebelum Kiki lahir. Tapi zaman dulu komunikasi kan susah ya. Komunikasi ya pakai Nah, surat lah gitu. Jadi ada surat cintaku itu ini banget. Surat cinta itu ada gitu. Kalau sekarang nggak ada surat cinta. Apa itu surat cinta? Nah sekarang bilang apa sih itu surat cinta gitu ya? mau masih nyimpan surat cinta gitu? Ada sih beberapa di laci. Kiki kok nggak tahu? Kayaknya Kiki ntar kalau pulang harus ngulik nih. Iya ya, padahal Oh udah lama gitu. banget itu surat cintanya masih. Emangnya LDR mana sama mana sih? Papa kan dari tamat SMA selalu di luar ya sekolahnya. S1-nya di luar, S2-nya di luar, S3-nya di luar gitu. Luar negeri. Luar negeri. Jadi ya ya mulai dari sejak kenal lah. Bukan sejak kenal. Kenal nggak? Sejak tamat SMA lah. Sejak tamat SMA ya udah harus surat-suratan gitu. Itu udah lama Oh, banget. mama tamat SMA udah surat-suratan sama papa. Iya. Oke, oke. Spill the tea, spill the tea. Iya. Wah, surat itu susah Ki komunikasi lewat surat itu. Komunikasinya selalu telat gitu ya. Yang terakhir aja yang komunikasi lewat surat sama papa itu waktu papa di New Zealand. Itu Kiki udah ada. Mama sama Kiki di Bandung gitu kan. Email sih udah mulai ada waktu itu, email udah mulai ada. Jadi komunikasi lewat email masih udah agak bisa sih dulu. Mama ada email gak ya? Tapi masih belum populer banget sih email gitu. Udah deket-deket berangkat baru baru mama setup email gitu. Gitu. Jadi surat-suratan, Kiki sama papa surat-suratan. Papa papa ya maksudnya papa kirim Kiki postcard untuk komunikasi sama Kiki gitu. Itu sempat sekitar 6 bulanan ya, papa berangkat dulu 6 bulanan baru baru kita berdua menyusul gitu. Nah, habis itu baru komunikasi email mulai banyak. Itu sebelum itu sih, sebelumnya lagi tuh belum ada HP pakai apa sih namanya? Pager. Pager tuh kayak gimana sih? Ki belum pernah pakai pager. Ya Kiki belum lahir sih ada pager itu. Jadi ada provider. Jadi kita nelpon provider gitu. Terus provider akan mengirim teks ke yang punya pager nomor itu kan. Nah, masuk teksnya ke sana gitu. Habis. Misalnya Kiki pegang pager nih. Nomornya sekian. Nah, Mama akan telepon provider. Tolong kirimin teks ke nomor sekian, pesannya Kiki makan martabaknya jangan kebanyakan gitu ya. Nah itu nanti si providernya akan ngirimin teks ke situ. Nah nanti Kiki akan pipip bunyi pagernya, Kiki bisa baca gitu. Oh pesan dari mama gitu. Oh, dibaca di pager itu. Iya. Oh, Maksudnya teksnya ya ada di pager itu, tinggal baca aja gitu. oke gitu. Berarti nggak bisa bahasa lain dong, harus bahasa yang sama-sama semua orang ini dong. Sama Ke providernya. providernya bisa. Ya kecuali kalau bisa mengejakan ke provider kali ya. Tapi kalau karakter Arab gitu susah kali ya. Tapi itu kayak bayar kalau misalnya HP sekarang kan kita beli pulsa gitu. Itu belinya apa? Langganan ya kalau nggak salah tuh. Langganan Langganan ke provider, provider. terus ada berbagai macam provider gitu atau gimana? Melekat dengan pagernya itu kalau nggak salah ya. Kalau mama nggak salah. Oh, Gitu. jadi kayak
Kalau Ki kan dulu udah tahu yang masa CDMA, jadinya kalau Asia kayak gitu ya. Kayak HP-nya melekat Asia, jadinya cuma bisa Asia gitu doang. Model kayak gitu ya, Ya pager gitu. bisa kayak gitu sih. Cuman itu cuman ada teks aja ya, nggak bisa buat nelpon, nggak bisa gitu. Hmm. Kemudian baru keluar HP, hilang pager gitu. Sebelumnya belum ada HP. Mama pertama kali punya HP tahun berapa tuh? Lupa mama ya, tapi mama udah kerja kok waktu itu. Udah kerja di Hmm. iya udah kerja, baru punya HP karena ya bagian dari kerja sih ya, gitu. Oh, dikasih kantor nggak? Enggak, beli sendiri, tapi maksudnya daripada susah dicari, mama kan jalan ke sana kemari waktu itu kerjanya. Jadinya lagi musim HP ya udah pakai HP. Tapi pakai pager rasanya mama nggak pakai dulu. Biasanya pakai pager tuh orang sales. Ada pesanan gini apa-apa gitu. Kalau mama sih enggak gitu. Gitu. Ya itu komunikasi. Berapaan HP? Kenapa? Penasaran sih, berapaan HP ininya? Harganya dulu. Harganya waktu itu? Cukup mahal juga kalau nggak salah. Mahal waktu itu HP masih mahal. Untuk ukuran duit zaman itu ya. Habis itu ya begitu udah ada HP, kemajuan HP mulai pesat ya. Ada sempat BBM dulu, BlackBerry Oh, Messenger. itu pas Kiki udah SMP kan? Kayak gitu. SMA. Menjelang SMA. Ya Kiki akhir SMP lah ya. SMP SMA ya. Ada SMA. Iya. Dan Kiki ingat sekeluarga kita semuanya pakai BBM. Kecuali Kiki. Kiki setia sama Samsung. Ya sekarang sih komunikasi udah sangat-sangat canggih ya. Ya kayak ini kita zaman dulu nggak kepikiran kita berkomunikasi bisa bervideo gini Di waktu yang sama di waktu gitu yang ya. sama. Maksudnya Apa namanya, batas ruang itu jadi hilang gitu karena teknologi zaman sekarang, batas ruang tuh hilang. Tapi menurut mama sih komunikasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang problemnya tetap sama sih ya. Bagaimana komunikasi itu apakah searah ataukah dua arah gitu kan. Kalau searah kayak mama ke Kiki ngasih nasihat tuh searah, Kiki nggak ngebantah. Itu searah. searah tuh kayak kalau kita ngepost aja gitu di Twitter atau di mana itu kan sebenarnya searah aja. Kecuali kalau dapat feedback nanti bisa dua arah, tapi bisa juga itu kayak searah aja dari mereka ngasih feedback kayak gitu. Oke, bukan kayak mama Ya nasihat nggak sih? dan Kiki nggak searah ya, dua arah ya. Kalau Kiki nggak ngerti, Kiki Kiki bantah ya. nasihatin mama balik. Anak si Aiko. Kadang-kadang kita pikir kita komunikasi dua arah, tapi pada dasarnya mungkin kadang-kadang kita cuman searah aja sebenarnya. Kita nggak mendengarkan, kita cuman ngomong aja, itu kan paling sering terjadi ya. Apalagi kalau orang-orang yang udah senior-senior kayak mama ini. Mama nggak bilang tua, senior. Tapi kadang ini juga sih, apa? Ya kadang kayak ada yang ngomong ke kita misalnya dia punya masalah apa, apalagi kalau obrolannya serius, kita kayak nanggepin kayak iya iya gitu. Tapi dan kita kayak ya udah kita dengerin kayak gitu. Tapi ada juga orang yang susah mendengarkan gitu loh, Ma. Iya. Dan mungkin kadang kita juga gitu, tergantung mood juga, mungkin kadang kita juga susah mendengarkan. Jadi kita tuh mikirnya kayak mereka ngomong ini, aku kantornya apa nih gitu ya, Betul. ngomongnya apa nih gitu. Jadi nggak terlalu mendengarkan gitu masalahnya. Terus malah akhirnya jadi kayak nggak nyambung, atau kayak dia ngomong apa terus kita kayak udah mainnya udah kayak oh dia perspektifnya sini nih atau apa gitu, nggak mendengarkan lengkapnya. Terus jadi kayak yang bisa, jadi kalau misalnya ngomongin ke orang lain bisa ceritanya tuh beda jauh gitu. Iya, iya. Sebenarnya yang paling sulit dalam komunikasi itu yang menurut mama sih ya, dari yang mama baca teori-teori training-training yang pernah dapatkan, yang paling sulit itu bagian dari komunikasi itu adalah mendengarkan. Apalagi kalau sesuatu yang kita nggak terlalu minat sih. Itu ngedengerinnya, mendengarkan tuh dalam arti
nggak hanya naruh kuping aja, tapi mau mengerti isinya yang kita dengarkan, dan ya bila perlu memberi tanggapan atau apa, itu sulit banget sih gitu. Iya, Ki juga merasakan, apalagi lewat online ini lebih susah lagi mah kayak konsentrasi gitu. Kayak kalau ada lecture, ada seminar gitu kayak ngomongin apa gitu. Terus akhirnya kita kayak Ki waktu itu kan seminar gitu kan. Kayak ada presentation gimana, terus semuanya kameranya harus on. Soalnya kalau lecture kita kamera nggak harus on kan. Terus pas seminar yang pagi-pagi itu masih semua orang tuh masih kayak yang kelihatan gitu semuanya pada mendengarkan. Yang siang-siang itu apalagi kalau misalnya anak-anak yang udah lewat itu presentasinya, mereka pada seringnya kayak yang tiba-tiba kelihatan lagi senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Terus Kiki kan nggak tahu gitu ya. Kiki kayak berusaha nyatet soalnya biar Kiki nggak tidur gitu. Jadi strategi Kiki itu gitu. Kiki nyatet-nyatet asal aja dan kayak biasanya nulis pertanyaan apa gitu biar nggak tidur aja gitu. Terus habis itu Kiki ngebuka WA, ada kayak grup kecilnya Kiki sama grupnya Kiki itu. Terus ternyata mereka pada kayak bilang, aduh ini aku udah nggak ngerti lagi. Iya deh, aku cuma ngantuk doang ini. Kayak gitu. Gitu, ternyata mereka selama seminar itu ternyata mereka lagi ngobrol gitu, terus Ki baru ngeliat kayak, oh ternyata. Berarti komunikasi online itu, apalagi komunikasi zaman sekarang itu ya, lebih sulit ya dibandingkan komunikasi zaman dulu. Distractionnya lebih banyak ya. Online itu banyak banget distractionnya. Ih, Gitu. Tapi banget. nggak online juga komunikasi itu agak sulit. Coba Kiki lihat apa namanya, misalnya kita ngobrol gitu ya satu sama lain, yang satunya sambil main HP gitu ya, jadi nggak sepenuhnya mendengar, mungkin nggak 100% mendengar. Ya masalah komunikasi zaman sekarang menurut Mama sih di situ ya, distraction itu banyak banget gitu, apa gangguan terhadap komunikasi itu banyak banget. Jadi nggak hanya kemauan orang untuk mendengarkan itu yang juga sangat sulit, selain itu juga gangguannya sangat banyak gitu. Yang kayak Kiki bilang tadi itu kan itu salah satu gangguan ya. Kalau zaman dulu ya, kalau komunikasi satu arah kayak lecture gitu, ya mau nggak mau kita dengarkan kan. Soalnya, dulu nggak bisa nyatet, nggak bisa kayak dapat catatannya langsung gitu ya. Bisa juga, Kita harus nyatet bisa manual juga, gitu. tapi kan berhadap-hadapan gitu, berhadap-hadapan. Kecuali kalau kelasnya besar gitu, kalau kelasnya kecil sih mau nggak mau ya harus ini ya. Harus apalagi present. apalagi kalau lecturernya suka ini ya, suka nanya gitu, harus mendengarkan gitu, harus konsentrasi gitu. Kalau nggak ditanya bukan apa-apa sih, malu aja sih kalau nggak bisa, kalau jawabannya jadi konyol gitu kan. Gitu. Tapi di sini kayak di Ki sih lecturesnya biasanya kayak mahasiswanya lumayan banyak gitu ya. Kayak sampai ratusan gitu. Dan banyak tuh yang kayak misalnya sambil lagi lectures gitu terus mereka kayak baca apa main game, buka Facebook, buka apa kayak gitu orang-orang sini Iya. atau orang manapun gitu. Makanya mau bilang beban komunikasinya apa? Eh, bukan beban ya, constraint ya namanya. Tantangan. Tantangan apa, challenge untuk komunikasi itu lebih berat sekarang daripada dulu, karena ininya halangannya banyak gitu, gitu. Itu komunikasi secara umum aja itu udah kayak gitu ya, apalagi kalau komunikasi maksudnya kita perlu berkomunikasi dengan orang dalam hal misalnya apalah ya, misalnya dalam rumah tangga lah, atau dalam lingkungan kerja lah gitu ya, atau satu lingkungan lah, satu keluarga besar atau apa, itu komunikasi itu susah ya. Ki denger di culture-nya Korea juga di salah satu podcast gitu Ki denger mereka kan orang Korea kan suka sambil minum-minum atau sambil ngumpul kayak gitu sambil ada games gitu ya. Terus mereka kadang suka bikin game biar orang-orang nggak sibuk sama HP-nya. Jadi HP-nya kayak semuanya diletakin. Terus orang pertama yang ngambil HP-nya selama berapa menit itu mereka ngumpul. Jadi kayak di timerin berapa lama gitu.
itu dia akan yang jadi orang yang naktir makanan semua. Dan kalau misalnya lewat berapa menit gitu, nggak ada yang ngambil HP, nggak ada yang apa gitu, jadinya ya udah pay Dutch gitu. Hmm. What do you think about that? Tapi kadang susah juga soalnya kan kalau di Indonesia apalagi kerjaan sama kehidupan pribadi tuh nggak bisa dipisah gitu. Sedangkan kalau di Jerman itu sangat bordernya tuh sangat tebel gitu antara dua itu. Iya. Ya sebenarnya itu sih ya Ki, yang jadi masalah kalau di Indonesia itu bordernya itu tipis banget antara kehidupan sehari-hari, kehidupan di rumah dengan kehidupan apakah di sekolah, apakah di em, kerja. Itu sangat-sangat border itu kadang-kadang nggak jelas. Apalagi kalau 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 di bagian sales kayak gitu ya, itu bener-bener Hmm. mama bilang kayak nggak ada kehidupan aja gitu loh, gitu. Jadi kadang-kadang diganggu dengan telepon dari atasan yang nggak diangkat gitu. Pada saat hari Minggu lagi sama family gitu kan, itu ya itu happen gitu. Bahkan di mama dan di papa juga happen gitu. Ya kita tahu sendiri lagi eh, visit Kiki mau nggak mau bawa laptop kerjaan juga, bawa komunikasi kerjaan juga, kadang-kadang lagi ini diganggu juga sama kerjaan gitu kan kayak gitu gitu. Jadi kesulitannya di situ juga sih sebenarnya gitu. Tapi apa namanya, karena culture-nya begitu agak sulit menghindar gitu, pengen menghindar dari situ tuh eh, susah, jadinya jadi kebiasaan gitu. Makanya mama suka appreciate banget kalau ada kelompok-kelompok yang apa ya, pokoknya dalam kondisi tertentu HP-nya nggak boleh dipakai gitu. Kalau dipakai denda kayak yang Kiki bilang gitu. Itu banyak juga sih ada komunitas-komunitas tertentu yang melakukan hal yang sama. Maksudnya grup-grup kecil lah ya, gitu. Mama appreciate itu sih, gitu. Cuman agak sulit dijalankan kalau tempat bekerjanya seperti itu. Apalagi kalau menjalankan bisnis ya. Setiap kontak itu mungkin adalah dari pelanggan yang kadang-kadang harus didahulukan gitu. Gitu. Iya. Gitu. Itu sih yang jadi masalah. Biasanya kan ngobrol itu sambil mengerjakan apa, sambil masak gitu, diajak ngobrol yang ngobrol sambil masak gitu ya. Mau curhat kayak mau apa gitu ya, bisa disambil sambil masak. Kalau sekarang enggak, sambil HP gitu, main HP gitu, sehingga komunikasi itu enggak banyak banyak ininya, banyak halangannya gitu gitu. Mama sendiri juga kadang-kadang kan mama kan nggak begitu bagus juga dalam berkomunikasi, dalam arti gini, nggak bagusnya itu mama nggak bagus dalam menyampaikan gitu, dan menyampaikan tuh kadang-kadang terjebak struktur yang kacau balau yang sehingga mendengarkan juga mungkin orang yang mendengarkan juga jadi males gitu, sehingga bosen gitu, membosankan. Kayak train of thoughts-nya kurang rapi Iya gitu iya ya. betul. Atau kadang suka putus di tengah-tengah. Bener gitu. Mama sendiri kalau misalnya mama lagi ngasih sharing atau training atau apa gitu ya, mama yang berbicara, terus orangnya sambil main HP ngedengerin tuh mama tuh sebel gitu. Terus mau marah gitu. Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya mama perlu orangnya konsentrasi gitu ya, yang menurut mama yang disampaikan itu penting gitu ya, mama dari awal udah bilang tolong HP-nya dimatikan gitu. Jadi semuanya konsentrasi dari ke apa yang mama sampaikan gitu. Tapi itu kan kalau yang formal, kalau kadang-kadang yang informal juga misalnya meeting gitu ya, meeting bareng beberapa orang itu. Itu eh, jarang deh di Indonesia itu orang meeting yang semuanya mendengarkan konsentrasi gitu. Kalau meetingnya lebih dari 3 orang, itu pasti ada yang sibuk dengan HP-nya. Bahkan meeting penting juga begitu gitu. Gitu. Mama lihat sih sebelum sebelum ini ya, sebelum physical distancing itu juga udah seperti itu sih. Jadi kalau meeting misalnya ya, misalnya ada meeting mama ya, meeting koordinasi bulanan gitu. Ada aja yang kalau dia nggak tertuju ke dia langsung, dianya main HP gitu.
gitu. Banyak yang gitu, banyak gitu. Iya sih, tapi mungkin juga apakah kayak meetingnya sendiri juga nggak terlalu bagus Bisa juga jadi. mungkin, can be, bisa jadi kayak dia ngerasa kayak ada hal yang lebih penting di HP-nya gitu daripada meetingnya itu, kayak meetingnya dia nggak ngasih benefit banyak ke meeting dan meetingnya nggak ngasih benefit banyak ke dia, jadi dia nggak ngerasa kayak butuh banget untuk present di sana. Walaupun menurut Kiki sih lebih profesional kalau mendengarkan dan being present in the moment ya, itu lebih Iya. profesional. Sebenarnya mendengarkan itu juga merespek orang kan ya, gitu. Mendengarkan itu merespek orang. Tapi karena kita terbiasa tidak mendengarkan seperti itu, sehingga kita dalam komunikasi nggak ini juga komunikasi berdua juga kadang-kadang kita nggak mendengarkan gitu. Jadi sehingga message yang disampaikan tuh suka nggak nyampe gitu ya. Misalnya nih orang tua berkomunikasi dengan anaknya gitu. Orang tua sibuk dengan pemikirannya sendiri karena orang tua merasa namanya orang tua ya harus menyampaikan gitu. Anak karena nggak interest, jadi dia sambil main HP lah, sambil main game lah, sambil apalah kayak gitu. Atau mungkin orangnya present di situ tapi nggak mendengarkan juga. Sebaliknya gitu juga. Tapi balik lagi ke mendengarkan itu ya, Kia. Mendengar itu paling sulit sih menurut Mama sih ya. Semua orang cenderung pengen di bagian yang aktifnya gitu. Iya sih, tapi kadang kalau misalnya yang terlalu banyak mendengarkan, kayak Ki kadang kayak di lingkungan yang orang-orang semuanya pada ngomong gitu, ya udah kalau ngomong kan Ki jadinya ya udah Ki dengerin aja gitu, soalnya udah ada yang ngomong ya ngapain Ki ngomong lagi gitu, kecuali paling ya tanggapan-tanggapan kayak gitu. Terus dibilang, Ki kok diem aja? Iya iya, kapan bisa ngomongnya juga. Bingung. Tapi kadang ada lingkungan yang kayak gitu juga, yang kita kalau ngomong tuh harus nyelipin gitu, kalau enggak ya kita bakal diem terus Iya, gitu. Dan kadang kayak dibilang, kok diem aja kalau kayak gitu. kayak lalu lintas di Indonesia lah. Kalau mau masuk harus gitu, nggak akan ada yang Harus ngasih nyerempet jalan. dikit gitu. Tapi Mama juga pernah ngalamin kejadian kayak gitu sih, Ki. Nah, waktu teman-teman Mama gitu ya. Semuanya itu orang yang ekstrovert yang senengnya maunya ngomong-ngomong dan didengarkan gitu ya. Jadi berkumpul berapa orang waktu itu? 3 orang apa 4 orang? Apa 4 orang termasuk Mama gitu ya. Yang 3 ini wah ngomong terus. 5 orang termasuk Mama kalau nggak salah. 4 nih ngomong terus nggak berhenti-berhenti. Terus kan Mama kan dengerin aja sambil ketawa gitu, senyum-senyum, dengerin senyum-senyum. Sampai bilang dengan bahasa yang campur gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Sunda gitu kan. Terus ada yang akhirnya sadar gitu, Fit, kamu nggak ngerti ya bahasa Sunda? Ngerti. Terus kan dari tadi kamu diam aja ya kayak Kiki gitu. Eh, Emang kapan ngomongnya ya? Kapan bisa ngomongnya ya? Lagian apa yang mau diomongin gitu loh. Semuanya udah bicara ya, tinggal harus ada yang mendengarkan kan. Tapi bisa begitu berbicara sekaligus berbarengan. Mama juga bingung juga gimana caranya. Tapi itu sering ya. Jadi gimana nih? Gimana caranya supaya kita bisa belajar mendengarkan? Kita harus tertarik sih. Tapi kadang-kadang Kalau nggak tertarik susah. iya sih. Tapi kadang-kadang kita masalahnya bukan tertarik atau enggak, kita harus mendengarkan gitu. Iya. Tapi emang hidup di zaman sekarang tuh didesain untuk fast pace gitu. Kayak misalnya Netflix aja ya. Kalau zaman dulu kan TV show kayak misalnya Friends gitu kan ada intronya lama gitu, te 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 te, kayak gitu kan. Sekarang kan Netflix cuman ding ding udah masuk gitu kan. Soalnya orang tuh nggak punya kesabaran untuk kayak ada intronya dulu kayak gitu. Atau misalnya kayak lagu juga, lagu-lagu zaman sekarang intronya bentar banget, kadang nggak ada intro gitu, sedangkan kalau zaman dulu kayak lagu entahlah Terajana atau apa gitu kan intronya lama gitu ya. Terajana sih, Ki. Soalnya emang yang di otak Kiki sekarang lagu-lagu dangdut, maaf ya. Terus jadinya
Kayak emang sekarang tuh pada fast pace gitu, terus mikirnya karena ada COVID ini jadi kayak oh kita slow down lagi, slow pace. Enggak, dalam kehidupan online mau ngerasa kan kalau misalnya kerjaan tuh jadi makin cek 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 gitu, terus dari satu meeting ke meeting lain gitu tiba-tiba harus yang cepet-cepet kayak gimana gitu. Jadi secara natural kita susah untuk sit back, mendengarkan, take time. Susah, emang susah gitu. Harus make time sih. Tapi di sisi lain juga kayak kita ya udah kita prioritaskan apa yang penting untuk kita. Dan rasanya kayaknya dengan memprioritaskan itu, dengan neglecting kayak misalnya tentang tweet war inilah, isunya ini, gosipnya ini, segala macam kayak gitu, we can make time gitu. Maksudnya kita bisa dengan nonton YouTube 5 jam, masa kita nggak bisa baca buku 30 menit kayak gitu. Akhirnya sebenarnya sebenarnya mungkin kita punya waktu gitu, kita punya waktu misalnya untuk bikin video TikTok kayak gitu, masa kita nggak ada waktu untuk kayak mendengarkan orang-orang terdekat kita kayak gitu dan benar-benar present gitu. Rasanya mungkin kalau bisa ya make time kayak gitu dan prioritaskan aja gitu dalam hidup tuh. Kita mau memprioritaskan apa aja gitu yang terpenting untuk kita. Mungkin ada juga yang prioritas utamanya medsos karena hidupnya emang dari medsos kayak gitu, dan itu nggak apa-apa gitu, emang hidupnya kayak gitu. Ya gitu sih menurut Kiki. Ada aplikasi surat menyurat gitu, Kiki ikutan gitu kan. Terus itu suratnya tuh lama gitu, nggak kayak kalau chat, misalnya chat messenger app gitu kan biasanya cepet gitu ya, kayak cepet nyampainya terus cepet dapat balasan kayak gitu. Dan tapi kalau misalnya aplikasi yang surat menyurat itu tuh bisa kayak berjam-jam, bisa lebih dari sehari gitu nyampe suratnya, sama apalagi kalau nunggu suratnya balik gitu. Tapi dengan itu tuh Ki ngerasa ya tergantung orangnya juga, tapi lebih sering pertanyaannya tuh lebih dalam, soalnya kita lebih thinking more gitu loh untuk bertanya dan untuk menjawab gitu. Jadi menurut Kiki kayak it's a fun way untuk kayak kayak ngerasa oh iya ya surat-surat juga bisa lebih deep gitu. Jadi kayak kalau misalnya dalam hal-hal yang mungkin nggak harus urgent, yang harus cepat gitu dibalas atau cepat ditanggapi, it's a good way to communicate kayak gitu. Atau misalnya kayak kita berdua juga, kita nggak harus kayak intens setiap hari chatan juga kan ya Ma, tapi sekalinya kita calling atau apa gitu jadi lebih intens kayak gitu sih King rasa. Maybe kalau misalnya ada yang terinspirasi atau apa, give a like. Siapa tahu ada yang mau ngirim kami email untuk saran, kritik, atau mau curhat ke Mamah Fitri, silahkan kirim ke emailnya podcastibudananak@gmail.com. Dan jangan lupa untuk follow di Spotify, like, dan subscribe di YouTube. Terima kasih. Mama mau ngasih ini, ngasih a kind of teaser gitu ya buat pendengarnya. Kiki lagi mempersiapkan pengalaman bagaimana untuk belajar atau kuliah di Jerman, di luar negeri, khususnya di Jerman. Pengalaman-pengalaman Kiki akan share itu, dan juga jurusan-jurusan yang menarik. Jadi stay tune ya, supaya Kikinya jadi mau sharing. Jadi diomongin dulu sekarang. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih. Bye-bye.